kami adalah insan asrama. Ya Allah, Dan aku sampai tanggal terakhir itu aku masih di asrama, masih tidur di asrama. Bahkan aku tidur sendirian. Ada yang nangis, gitu soalnya kan mau pisah sama SR-nya itu. Satu kata buat asrama, ngangenin juga kan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi bersama saya Hamzah Nata Bojonegoro, channelnya Cah Jonegoro. Oke, pada kesempatan kali ini, kemarin itu kita udah bahas mengenai asrama secara umum nih. Kita ada segmen selanjutnya ingin membahas mengenai kegiatan apa aja yang ada di asrama. Penasaran kan? Jangan lupa subscribe, like, dan komen video Hamzah Nata Bojonegoro, channelnya Bocah Bojonegoro. Nah, pada kesempatan kali ini kita pengen menjelaskan mengenai apa aja sih kegiatan yang ada di asrama ya. Nah, ini kita kasih ini dulu ya. Kita kasih bocoran kali ya. Jadi di asrama itu ada kegiatan yang disingkat-singkat gitu gak sih namanya? Iya, singkatannya tuh lucu-lucu. Lucu-lucu. Yang pertama apa nih? Sodung, solong, terus ngadung, ngalong, terus apa lagi ya? Aku lupa. Oh ya itu sih. Nah, apa itu sodung? Sodung itu soga gedung. Nah, sodung itu soga gedung. Soga gedung itu kegiatan apa sih ya sebenarnya? Apa ya, kayak semacam kayak kita tuh disuruh ngumpul iya, di lobi asrama gitu kan. Jadi semua lorong tuh ngumpul jadi satu di lobi. Karena disebut soga gedung, jadi ini tuh kegiatannya satu gedung, umpamanya Iya. C1, A1. Jadi dalam satu gedung itu kita ngumpul dalam satu lobi gitu ya. Iya, di lobi masing-masing asrama. Terus biasanya di situ akan ada Pembicaranya. pembicara, ada kadang kita diberi inspirasi atau motivasi, atau kadang kegiatan sosialisasi juga bisa ya. Iya, bisa. Biasanya sih ada mahasiswa berprestasi, Terus itu ketua BMKM ketua biasanya BMKM yang atau gitu. dosen gitu Iya, kadang dosen. ya. Betul. Jadi kadang kegiatan sodung itu memberikan inspirasi untuk anak-anak asrama. Selain ada sodung, itu ada solong, soga lorong. Iya. Nah, soga lorong itu kayak semacam kegiatan berkumpul tapi khusus dalam satu lorong. Jadi itu pesertanya tuh satu lorong gitu. Kalau misalnya kan kalau di asrama itu ada 10 lorong. Jadi tuh kalau misalnya solong ya udah lorong 1 atau lorong 2 atau lorong 3. Jadi itu satu lorong gitu. Terus biasanya kalau di solong itu pembicaranya siapa sih? Kalau pembicaranya biasanya tuh SR. Bener-bener aku ingat. Biasanya tuh SR ngasih kayak wejangan, Nah, iya. kemudian ngasih inspirasi, biasanya kayak gitu sih. Bisa jadi tentang asrama, bisa jadi tentang kehidupan di Bogor Kayak gitu. lebih cerita gitu sih satu Sharing sama lain gitu. Antar kamar atau antar Bikin kangen gak sih ya sodung sama Iya. solong itu? Kalau aku sih solongnya sih. Solong yang lebih Iya. deket ya sama kan teman-temannya. kalau solong kan lebih deket gitu satu. Bener. Depan sama kamarnya gitu. Bener. Habis itu ada ngadung. Nah, Apa sih ngadung itu? ngadung adalah ngaji gedung. Jadi hampir sama kayak sodung. Jadi kegiatannya di gedung. Jadi kita tuh ngaji bareng-bareng sama teman-teman satu gedung gitu kan? Iya, betul. Jadi Kalau di Astri gimana? sama sih. Jadi ngaji satu gedung di lobi sama kayak yang soga gedung tadi. Tapi kalau yang ini tuh ngaji. Jadi tuh namanya ngaji gedung. Jadi ngaji bareng-bareng, kadang ngebacain ayat berapa gitu kan ya? Iya, kalau bisa jadi apa sih ya, kayak nanti kayak pembicara gitu, tapi dalam bentuknya tuh konteksnya Islami gitu loh. Benar. Nah, habis itu ada ngalong, ngaji lorong. Jadi ngalong ini hampir sama kayak tadi solong ya. Nah, iya. Bukan kalong ya. Kadang singkatannya tuh suka lucu gitu loh. Ngalong ini ngaji tapi di teman-teman selorong gitu Iya. kan. Kalau ngaji satu lorong itu biasanya yang gantian gitu, nanti bacanya ganti-gantian gitu. Bener. Terus saling membenarkan kalau misalnya ada bacaan yang salah. Ada yang gitu. ngaji, ada yang nyimak gitu biasanya kan Iya. gitu. Terus abis itu kadang suka baca yasinan gitu kan. Iya, kalau malam Jumat. Bener. Nah, selain dari sodung,
Solong, Ngadung, Ngalong, ada lagi itu apel pagi. Itu tuh yang bikin males Kadang tuh suka soalnya pagi-pagi. tuh pagi banget Terus dibangunin gitu kan. Iya, diteriak-teriakin tuh sama SR-nya. Kadang kita suka nggak bangun gitu kan. Terus habis itu diketok-ketok lagi. Pernah nggak? Jadi di kamar aku tuh pernah ada kan kakak SR gitu ngetok-ketok pintu, terus kita tuh pura-pura tidur. Iya, dikunci. Kamarnya dikunci, parah banget itu. Jadi kan mereka nggak bisa masuk kan. Iya, jadi tuh ada yang sengaja gitu. Terus aku juga pernah kok kayak gitu. Terus akhirnya ikut gak sih? Enggak ikut. Kayak pas gak ikut itu kena hukuman gak sih? Iya, dihukum, ditanyain gitu. Kan itu kan nanti mempengaruhi nilai. Jadi tuh di asrama tuh ada nilainya gitu. Nah, bener, namanya IPK asrama. Kamu dulu IPK-nya apa? Enggak lupa sih, cuma aku dapet A kok. Aku juga dapat A sih. Nggak tahu padahal sering ngelanggar juga ya. Jangan dibatalkan ya nilai IP-nya ya kak ya. Jangan ditiru pokoknya. Jadi tapi sebenarnya apel pagi itu ini loh kayak bikin kangen sekarang udah keluar asrama itu. Dulu pas di asrama itu aduh apel gitu kan. Iya, kalau apel pagi itu biasanya kayak ada mars itu bener. loh. Tapi aku lupa. Aku ingat dong. Kami adalah insan asrama, bersatu padu membangun negeri, meraih cita tinggi, menggapai asa pasti, berkorban demi bumi pertiwi. Terus nggak tahu lagi apa. Masih mendingnya ingat, kalau aku udah lupa. Itu biasanya tuh kayak gitu. Terus jargon-jargonnya apa sih? Aku lupa ya. Aku ya lupa jargonnya. Ada jargon ya? Ada jargonnya. Biasanya tuh tiap gedung. Jadi tuh kalau apel, oh iya bener. apel tuh gabungan. Kalau aku sendiri tuh kan aku A3 tuh. A3 tuh biasanya bareng sama apelnya nggak tiap hari kan ya? Nggak tiap hari juga kok. Seminggu sekali kalau nggak salah ya. Kalau jadi tuh di jadwal gitu kan. Pokoknya hari ini tuh gedung apa. Iya, biasanya tuh ganti-gantian gitu di depan gedung A1 atau A3 atau A2. Bener, itu kali yang di Asrama Putri. Kalau di Asrama Putra gimana? Sama aja sih. Karena di Asrama Putra itu C1, C2, C3 itu kan dalam satu komplek terus punya halaman. Jadi halamannya itu dipakai untuk apel. Terus abis itu selain dipakai untuk apel dipakai untuk senam. Terus senamnya itu biasanya per apa ya? Nggak tiap hari juga ya? Nggak tiap hari juga kok. Biasanya ya apa ya? Terkadang suka ada jadwal gitu nggak sih? Dan ini nih aku kadang tuh suka kayak ingat-ingat dan kebayang-bayang. Yang bikin kadang kita tuh malas ikut apel apa? Bogor itu kan kota hujan. Iya, terus kalau kadang pagi-pagi tuh gerimis. Dingin juga sih. Dingin terus ada gerimis, terus apel gitu. Kebayang nggak sih rasanya kayak gimana gitu? Kan enak tidur ya kalau kayak gitu. Oh iya bener sih. Cuman kan SR tuh ada sih ciri khas SR tuh biasanya tuh kan lorong 7 kita apel dulu ya gitu. Biasanya tuh kayak gitu. Dan itu suara-suara itu terngiang-ngiang ketika kita udah keluar dari asrama gitu kan. Pasti kangen kalau udah keluar dari asrama. Ya jujur sih aku kemarin tuh sampai titik tanggal akhir-akhir banget sampai kuncinya tuh diminta gitu loh sama kakak pembinanya itu tuh gara-gara aku nggak keluar dari asrama. Dia nggak mau diusir kayaknya dari asrama. Jadi kayak udah jadi waktu itu tuh sampai kan ada tanggal batas terakhir gitu kan. Iya. Dan orang-orang itu kadang 2 hari sebelumnya, 3 hari sebelumnya atau bahkan seminggu sebelumnya tuh udah keluar jadi pindah ke kosan. Iya, barang-barang tuh udah diangkutin gitu. Bener. Dan aku sampai tanggal terakhir itu aku masih di asrama, masih tidur di asrama, bahkan aku tidur sendirian loh. Insan asrama sejati. Karena aku gimana ya, aduh kok berasa berat ya ninggalin asrama ya. Soalnya tuh kalau menurut aku sih ada plus minusnya sih kalau di asrama, tapi tuh kalau di asrama tuh enaknya tuh deket ke kampus, terus punya banyak temen. Iya, terus kalau berangkat tuh suka diingetin, ini jadwal kuliahmu loh, jangan lupa loh gitu. Iya, terus apa ya, kalau misalnya ada mata kuliah yang nggak bisa tuh bisa sharing. Bener, kita tuh sering nanya-nanya gitu gak sih sama teman-teman gitu kan. Kadang ada matkul yang suka ngebingungin gitu, kita tuh bisa nanya. Tapi kalau kita kos namanya gitu kan, nanya kan siapa susah gitu. Kalau di asrama tuh banyak. Jadi itu teman-teman jangan takut, di asrama tuh asik banget dan bikin kangen. Nah, abis itu kita tuh kangen suasana puasa
di asrama. Tahu nggak? Jadi waktu kita di asrama itu tahun berapa ya, Sep? 2013. 2013. Ya 13 ya kita masuk. Jadi pertama kali kita masuk asrama, Itu kita tuh, puasa. Itu kayaknya baru 1 bulan di asrama nggak Iya, sih? 1 bulan di asrama. 1 bulan di asrama tuh kita langsung puasa Langsung gitu puasa. kan. Dan kita tuh, itu tuh suasananya tuh gimana ya? Jauh dari orang tua. Terus pertama kali jauh, maksudnya tuh yang jauh-jauh banget gitu. Tapi beruntung karena apa ya, kita tuh di asrama, jadi temennya banyak, jadi itu tuh nggak berasa gitu kan. Iya. Karena kita tuh buka bareng gitu. Gitu. Habis itu sahur bareng. Terus terawih bareng. Itu tuh asik Tadarusan banget. Tadarusan biasanya bareng. gitu. Itu tuh mengobati kangen kita sama suasana rumah. Sama suasana di rumah, itu bener banget. Dan itu bikin asik. Oh iya, kita lupa kegiatan yang pas pertama-tama kita hadapi pas kita masuk asrama itu sebenarnya adalah welcome party. Iya, jadi tuh nanti pas semuanya udah masuk di asrama, itu tuh ada welcome party. Itu tuh seru banget tuh kalau welcome party. Welcome party itu kayak semua gitu kan. Jadi putra putri semua gedung tuh jadi satu di GWW, namanya tempat wisuda gerahanya IPB gitu. Habis itu di sana tuh kita perang jargon, perang yel-yel. Habis itu kenalan sama kakak-kakak pembinanya, SR-nya itu. Terus ya udah gitu, suka aja, seru. Soalnya bisa apa ya? Ya kan di situ kan SR-nya tuh semuanya dikenalin gitu kan. Terus kadang suka kepo kan, ih itu ada yang cakep ya ini. Ih parah banget ya. Itu welcome party. Abis itu, nah kita belum ngejelasin ya tadi SR itu namanya senior resident. Jadi di dalam asrama itu pasti ada SR. Kalau di asrama putra, SR-nya juga putra. Kalau di putri ya putri. Jadi itu SR itu kayak kakak pembinanya gitu. Terus di situ tuh kayak yang ngejagain kita, terus kayak ngebimbing kita ngasih gitu. Peraturan, kemudian ngasih kita sanksi kalau kita lagi salah gitu. Terus ngingetin kita kayak gitu sih. Ngingetin ibadah, kemudian ngasih ini juga, ngasih solusi kalau kita lagi punya masalah gitu nggak sih. Kadang-kadang kita tuh suka curhat gitu sama kakak pembina gitu, karena kakak pembina itu kan udah berpengalaman di asrama dan juga udah berpengalaman di PB, biasanya udah tingkat akhir gitu ya mereka tuh. Biasanya udah tingkat. Abis itu di asrama itu ada yang namanya klub asrama nih. Nah klub asrama itu kalau di kampus semacam UKM, semacam UKM, tapi dia tuh di tingkat asrama. Jadi pesertanya juga anak-anak yang di tingkat 1, anak-anak asrama gitu. Jadi jangan khawatir kalau misalnya nanti masuk asrama gabut gitu. Enggak ada yang gabut ya. Iya, jadi tuh di asrama ada klub asrama gitu. Asal kita mau ikut apa enggak sih sebenarnya ya. Nah, itu. Kamu ikut klub enggak? Enggak. Jadi itu kayak pilihan kita masing-masing sih. Kalau aku sendiri aku nggak ikut. Kalau aku dulu ikut klub ilmiah asrama, aku masih ingat banget. Itu tuh jadi kita bertemu sama orang-orang yang memiliki apa ya, keinginan dan memiliki misi untuk di bidang ilmiah gitu, yang suka-suka nulis karya ilmiah gitu, gabungnya di klub ilmiah asrama. Jadi asik gitu. Mau milih apa, ada di seni, ada di olahraga, itu macam-macam gitu. Abis itu, nah ini nih, udah penutupan, namanya farewell party. Welcome udah tadi ya. Oh iya. Farewell party ini isinya nangis gitu gak sih? Iya, ada yang nangis gitu soalnya kan mau pisah sama SR-nya itu. Dan pas farewell itu emang bener-bener udah ini kan, udah pada paling ngekos akhir gitu ya, kan. udah. Jadi tuh di tengah-tengah tuh banyak teman-teman yang udah nyari kosan gitu. Walaupun belum ditempati ya, Iya. tapi kan udah punya gitu. Jadi pas farewell itu rata-rata mereka udah berpisah gitu kan. Terus ya rasanya gimana ya? Ya sedih gitu. Kalau aku sih sedihnya karena pisah sama teman sekamar. Bener, aku sih karena aku anaknya rame ya, jadi selorong itu hampir kenal gitu, bahkan di gedung juga gitu. Jadi sedih, terus abis itu pisah. Terus aku ngebayangin ya besok nggak bisa nonton horor bareng-bareng dong. Karena di Astra itu kita tuh suka nonton di laptop gitu, beli VCD horor. Habis itu kita nonton di satu kamar bareng-bareng gitu. Habis itu ya udah, habis itu kalau filmnya bener-bener horor gitu,
tidur di kamar siapa gitu jadi satu Tidurnya gitu. bareng-bareng. Gara-gara habis nonton horor. Biasanya sih malam-malam Jumat gitu ngerancanain gitu. Biasanya sih horor-horor luar negeri gitu kita suka karena lebih mencekam gitu kan. Kalau di Astri pada ada gitu-gituan gak sih? Kalau di Asri kayaknya sih ada, cuman kalau aku nggak begitu ikut sih sama teman-teman yang lain. Paling aku cuma sama teman sekamar gitu. Lebih nonton ke teman yang sekamar gitu. Nonton drama Korea sih kalau aku Oh gitu dulu. ya, suka Iya. drakor ya. Kalau kita lebih solid lagi kayaknya. Selorong ngumpul di sekamar, bayangin deh selorong itu kan ada berapa ya? Ada Ada 10 puluhan. kamar, Oh, terus satu kamar 4 orang. oh. Bayangin itu penuh banget dan tapi itu bikin kita kangen. Ya, jadi buat adik-adik, buat teman-teman sekalian, semangat. Tapi di era pandemi ini kan nggak pada di asrama ya. Iya, pada pulang kayaknya. Pada pulang. Abis itu yang anak-anak baru masuk ini kayaknya nggak bakal di asrama gitu nggak sih? Kita nggak tahu juga ya nanti mereka bakal di asrama apa enggak ya. Tapi yang jelas mau di asrama apa enggak, intinya asrama itu sangat asik. Asrama itu menyenangkan. Asrama itu apa lagi ya? Satu kata buat asrama. Ngangenin. Oh iya, aku. Sama Satu sih. kata buat asrama. Ngangenin Kangen. juga kan. Asrama itu ngangenin, guys. Jadi jangan lupa nikmati prosesnya apapun itu yang terjadi. Itulah Dan- yang terbaik. Betul. Dan semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Apabila ada yang salah, kita mohon maaf. Kita akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.